Hai, selamat pagi para mahasiswa. Apa kabar? Mudah-mudahan saat ini dimanapun kalian semua, semoga dalam keadaan sehat, baik, dan semangat. Pada sesi ini, di materi perkuliahan kita, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, saya akan menjelaskan apa itu konsep, peran penting, dan tujuan dari pendidikan dan pelatihan. Saya berharap supaya kalian semua boleh memposisikan diri agar konsentrasi mendengarkan materi kuliah pada hari ini. Silakan siapkan alat tulisnya dan catatan juga beserta dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran, pencapaian lulusan dari prodi kita, yaitu bahwa mahasiswa harus menguasai apa itu konsep manajemen pendidikan dan pelatihan. Dan yang menjadi CPMK-nya adalah agar mahasiswa memahami tentang konsep pendidikan dan pelatihan yang mencakup pengertian pendidikan dan pelatihan, serta bagaimana paradigma pendidikan andragogi diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan juga peran penting serta tujuan dari dilakukannya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini adalah agar mahasiswa semua, Anda semua mengerti dan memahami apa sesungguhnya konsep atau pengertian dari pendidikan dan pelatihan itu. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci, dan juga nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas tentang apa sih sesungguhnya perbedaan dan persamaan dari pendidikan dan pelatihan. Dan selanjutnya tujuan kedua adalah agar mahasiswa memahami peran penting dan tujuan mengapa harus dilakukan pendidikan dan pelatihan. Saya harap Anda semua benar-benar memahami ini nantinya setelah sesi ini selesai, dan di akhir materi nanti saya akan memberikan satu pengayaan untuk menjadi tugas dari mahasiswa semuanya. Yang pertama, tentang konsep, apa itu konsep manajemen pendidikan dan pelatihan. Ya. Dan yang kedua, apa itu pelatihan? Dan yang ketiga, apa itu pendidikan dan pelatihan? Dan yang keempat, apa itu manajemen pendidikan dan pelatihan? Coba adik-adik mahasiswa boleh berpikir sebentar, kira-kira apa ya pengertian dari keempat poin ini, supaya nanti kita benar-benar mengarahkan setiap materi kita pada akhirnya nanti mahasiswa memahami bagaimana implementasi dari manajemen pendidikan dan pelatihan tersebut. Oke. Nah, dari beberapa buku mengatakan, dari konsep-konsep yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang sistematis, yang sudah teratur, yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman individu. Nah, secara umum kita juga boleh memahami bahwa pendidikan itu bisa formal dan non-formal. Misalnya ketika saya mengikuti jenjang pendidikan mulai dari TK ke SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, maka itulah namanya pendidikan, sebuah proses yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu saya ikuti untuk apa? Untuk mengembangkan pengetahuan saya, keterampilan saya, nilai-nilai saya, dan pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan dari setiap jenjang pendidikan tersebut. Nah, itu pengertian pendidikan secara umum. Nah, bagaimana dengan pengertian pelatihan? Ada banyak konsep yang mengatakan pelatihan adalah proses pembelajaran
yang lebih fokus dan khusus, ya. Itu digarisbawahi, lebih fokus, lebih khusus, yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, ya, mengembangkan keterampilan, pengetahuan atau kompetensi tertentu yang diperuntukkan untuk meningkatkan kompetensi di dalam pekerjaan tertentu. Nah, itu ya. Jadi boleh dibedakan apa itu pendidikan, ada pelatihan. Namun ya, di dalam konsep pendidikan dan pelatihan sebenarnya kedua hal ini tidak dibedakan ya. Konsep pendidikan dan pelatihan merupakan perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun pendidikan lebih luas sebenarnya dan bertujuan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman secara umum. Sementara pelatihan lebih dikhususkan yang tujuannya adalah untuk pengembangan keterampilan, kompetensi, skill di dalam bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan atau kegiatan tertentu. Nah, semisalnya kalau boleh saya contohkan, saya sebagai dosen, pendidikan yang saya sudah jalani adalah pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sementara pelatihan yang sudah pernah saya ikuti ada banyak. Contoh misalnya saya mengikuti pelatihan bahasa Inggris, saya mengikuti pelatihan CPNS misalnya, saya mengikuti pelatihan menjahit. Nah, itu semua program-program dikhususkan supaya apa? Saya memiliki peningkatan dalam keterampilan dalam hal tertentu. Ketika saya mengambil pelatihan menjahit, maka saya semakin terampil di dalam menjahit. Nah, seperti itu. Jadi dalam konsep pendidikan dan pelatihan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, maka keduanya itu tidak bisa dilepas, ya. Harus dipadukan. Karena apa? Karena di dalam pendidikan ada pelatihan, di dalam pelatihan ada juga pendidikan. Nah, itu. Jadi keduanya itu didapatkan dari sebuah kegiatan yang ditamakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi tugas kita sebagai orang manajemen pendidikan dalam hal ini, kita dituntut harus memiliki satu kemampuan memanajemen, mengelola, mengatur bagaimana supaya kegiatan pendidikan dan pelatihan itu benar-benar dapat mencapai tujuannya. Seperti itu. Jadi ada proses-proses yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, sehingga nanti penyelenggaraan dari program-program pendidikan dan pelatihan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, sampai di situ. Ini sebagai satu contoh dari satu kegiatan pelatihan. Nah, di sini ada narasumber dan ada juga beberapa guru yang menjadi peserta. Ini sebagai contoh. Ya, selanjutnya, apa itu peran penting dan tujuan pelatihan? Mengapa harus dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan? Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu konsep pendidikan dan pelatihan. Yang sebenarnya bahwa pendidikan dan pelatihan adalah satu kesatuan proses, ya, proses. Ada proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai, yang berfokus kepada adanya peningkatan pengetahuan, adanya peningkatan sikap, dan adanya peningkatan perilaku atau keterampilan. Dari siapa? Dari peserta latih, yang tujuannya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi itu digarisbawahi bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Adanya peningkatan pengetahuan, adanya peningkatan sikap yang positif, dan adanya perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bisa menjadi semakin bisa, dari yang terampil menjadi semakin terampil. Nah, itu harus digarisbawahi. Nah, di sini ada skemanya dan ada perpaduan antara pengetahuan, ada sikap, dan ada praktik. Dan di sini ada arsiran. Arsiran ini mengatakan bahwa di dalam memperoleh pengetahuan itu sekaligus juga meningkatkan kemampuan,
keterampilan. Dan di dalam meningkatkan keterampilan sekaligus juga di situ ada peningkatan sikap. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan juga ditujukan untuk apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dalam hal apa? Di dalam pengetahuan berkaitan dengan aspek kognitif, di dalam sikap berkaitan dengan aspek afektif, dan di dalam hal perilaku atau keterampilan berkaitan dengan aspek psikomotorik. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan sekaligus bahwa ketiga kemampuan ini harus ada peningkatan dari peserta pelatihan. Siapa saja yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan? Siapa saja? Coba, siapa saja? Nah, yang pertama, bahwa pendidikan dan pelatihan itu adalah kebutuhan organisasi. Organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah institusi itu menjadi keharusan. Kenapa? Mengapa? Karena organisasi pastilah membutuhkan orang-orang yang mampu sesuai dengan jabatannya. Orang-orang yang betul-betul memahami apa tugasnya, apa pekerjaannya, sesuai dengan jabatan dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan tentu organisasi melalui pelatihan juga apa yang menjadi kebutuhan dari karyawannya, pegawainya itu dapat terpenuhi, serta kekurangannya dapat diatasi. Sehingga si karyawan, si pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang tujuannya untuk apa? Tentu ketika si karyawan benar-benar memiliki skill yang baik, maka itu juga untuk mencapai tujuan dari organisasi. Misalnya sebuah perusahaan, ketika perusahaan mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan di satu tempat untuk beberapa jangka waktu, maka setelah si karyawan kembali, tentu itu harapannya akan memberikan dampak dan manfaat yang baik di dalam peningkatan produk dari perusahaan di mana tempat dia bekerja. Nah, itu. Yang kedua, sebagai investasi sumber daya manusia. Banyak investasi yang harus ditanamkan untuk pelatihan sebagai suatu investasi SDM dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kenapa dikatakan investasi? Ketika perusahaan memiliki SDM yang punya kemampuan yang baik, maka itu ke depan itu akan menghasilkan satu perubahan yang baik, akan menghasilkan satu keberuntungan yang semakin meningkat. Nah, SDM dengan adanya kemampuan SDM yang baik akan menuai hasil di kemudian hari, termasuk keuntungan dan perkembangan dari organisasi maupun instansi tertentu. Nah, ini juga tidak kalah penting bahwa adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan itu tidak terlepas dari adanya kebutuhan pribadi atau individu. Nah, kebutuhan pribadi merupakan bagian integral dari organisasi. Kebutuhan pribadi melengkapi kebutuhan organisasi. Seperti saya misalnya, saya sebagai dosen di AKN Tarutung. Tentu ketika saya mengikuti pelatihan, itu juga bermanfaat bagi saya. Untuk apa? Untuk pengembangan karir saya. Untuk apa? Untuk pengembangan kesejahteraan saya. Untuk apa? Untuk pengembangan kemampuan saya. Misalnya skill saya dalam mengajar, skill saya di dalam membuat karya ilmiah atau artikel penelitian. Itu berdampak bagi saya. Ketika saya semakin mampu, semakin baik dalam membuat artikel, mempublikasi hingga jurnal internasional, maka itu akan mendatangkan angka kredit yang semakin baik untuk saya. Dan secara tidak langsung juga itu akan memberikan dampak di dalam menaikkan nilai maupun nilai akreditasi dari prodi dan bahkan nilai akreditasi dari kampus tempat saya bekerja. Nah, di situ. Jadi yang jelas bahwa diklat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk SDM yang ada di dalam sebuah lembaga maupun dalam sebuah instansi maupun perusahaan.
secara singkat ya, secara singkat boleh kita simak skema berikut ini. Siapa yang terlibat dalam kegiatan diklat? Boleh guru? Boleh. Boleh pegawai? Boleh. Boleh kepala sekolah? Boleh. Boleh karyawan? Boleh. Siapa saja boleh. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang materi pembelajaran andragogi. Jadi pembelajaran andragogi ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa siapa? Orang dewasa yang sudah berusia 18 tahun ke atas, termasuk mahasiswa juga. Ada harus menerapkan apa itu pembelajaran andragogi. Di selanjutnya nanti kita akan membahas secara lebih luas dan lebih dalam. Nah, ini misalnya peserta diklat, guru, pegawai, kepsek, karyawan. Apakah mereka membutuhkan kegiatan pelatihan? Tentu. Kenapa? Mengapa, dan bagaimana? Nah, nanti di lebih dalam juga akan kita bahas sebelum mereka diutus untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan. Bagaimana cara yang melakukan analisis kebutuhan? Yang pertama sekali, kita melihat bagaimana kompetensi mereka. Misalnya seorang guru SD di satu kecamatan, contoh. Nah, kita katakanlah dari Dinas Pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan diklat. Tentu mereka akan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan kepada guru-guru tersebut. Apa yang dilakukan? Menganalisis, mencari informasi, mengumpulkan informasi, apa saja kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru pada saat ini. Apa saja? Nah, dari mana mereka mengetahui? Tentu harus membandingkan dengan kompetensi yang seharusnya berdasarkan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, dibandingkanlah kompetensi yang ada sekarang, yang dimiliki guru sekarang dengan kompetensi yang seharusnya. Bagaimana? Apakah kompetensi yang seharusnya ini sudah dimiliki atau tidak? Nah, dilakukan analisis kebutuhan. Caranya bagaimana? Dengan survei, wawancara, analisis, dan sebagainya. Secara mendalam nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi kompetensi sekarang dan kompetensi yang seharusnya ini dianalisis, dilihat. Nah, ini berdasarkan pencapaian visi dan misi dari lembaga tersebut. Dan bahkan dalam pencapaian visi dan misi dari pendidikan nasional. Nah, di sini tadi di awal kita sudah mengerti bahwa pendidikan dan pelatihan itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Harus ada peningkatan skill, kemampuan, sikap, perilaku, dan bahkan keterampilan dan pengetahuan dari si peserta diklat. Nah, tidak terlepas dari visi dan misi. Di situ. Nah, selanjutnya ketika ditemukan berdasarkan analisis kebutuhan, ketika ditemukan bahwa kompetensi yang sekarang berbeda dari kompetensi yang seharusnya, maka terjadi apa? Tentu ada problem, tentu ada permasalahan. Why? Mengapa? Nah, itu dianalisis kembali. Kemudian dilihat dalam bidang kompetensi apa mereka yang kurang. Di mana yang paling urgent? Di bidang mana? Nah, berdasarkan analisis kebutuhan tersebutlah maka ditentukan topik pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan kepada guru-guru. Berdasarkan temuan itu, maka dilakukanlah namanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang harapannya terjadi peningkatan pengetahuan, terjadi peningkatan keterampilan, dan terjadi peningkatan sikap bagi guru yang menjadi peserta pelatihan. Iya, yang pasti bahwa kegiatan diklat tersebut adalah tujuannya apa? Untuk mencapai visi dan misi.
baik secara individu maupun visi dan misi dari sekolah tempat guru bekerja, dan juga sekaligus dalam mencapai visi dan misi dari pendidikan Indonesia. Ya, demikian penjelasan dari materi kuliah kita pada sesi saat ini. Yang pertama tadi, bagaimana itu konsep pendidikan dan pelatihan. Bagaimana itu konsep manajemen pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua, apa peran penting, tujuan dilakukannya pendidikan dan pelatihan. Nah, ini saya berharap para mahasiswa benar-benar memahami itu, mendalami itu, sehingga itu nanti menjadi dasar untuk kita melakukan dan mengimplementasikan ilmu manajemen yang akan kita lakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai tugas akhir nanti. Ya, untuk pendalaman materi dan pengayaan, silakan disimak. Yang pertama, tuliskan nanti apa yang Anda pahami dari materi hari ini. Apa itu pendidikan, apa itu pelatihan, apa itu manajemen pendidikan dan pelatihan, apa itu tujuan, peran penting dan manfaat dilakukannya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Silakan dikembangkan dari buku-buku, dari jurnal, dari hasil penelitian yang relevan. Silakan, ya. Dan selanjutnya, silakan nanti Anda tuliskan hal-hal apa yang belum Anda pahami dari materi hari ini. Boleh disimak kembali video ini dari awal, didengarkan, diperhatikan. Nah, tuliskan hal apa yang belum Anda pahami. Kita akan diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian tuliskan saran dan masukan Anda tentang video ini. Di bagian mana, tentang apa yang menurut Anda perlu diperbaiki. Nah, ini sangat penting bagi saya. Supaya apa? Supaya saya ke depan lebih kreatif di dalam membuat sebuah video pembelajaran. Tidak perlu Anda khawatir. Apa saran Anda, apa masukan Anda, silahkan tuliskan. Nah, nanti jawaban silakan ditulis tangan di buku catatan, lalu difoto dengan jelas, tulisannya terbaca, dan dikirimkan ke Google Classroom grup kita, ya, paling lama 3 hari. Saya sudah membuat kolom penugasan di Google Classroom, silakan nanti dikirimkan, disetor tugasnya paling lama 3 hari setelah Anda menonton video ini. Nah, selanjutnya Anda boleh melihat, membaca referensi ini sebagai contoh, ya, boleh dibaca atau boleh dibeli buku-buku yang lain di luar ini yang tentunya berhubungan dengan materi perkuliahan kita. Saya harap semuanya tetap semangat, jangan merasa terbebani, ya. Ya, sebagai penutup dari materi kita hari ini, silakan disimak kejujuran. Aku lebih menghargai kejujuran dan keadaan kamu ketimbang kelebihan yang kamu buat-buat sekedar untuk menyenangkan aku. Walaupun terkadang kejujuran memang menyakitkan, tapi kebohongan jauh lebih menyakitkan pada akhirnya. Betul ya? Setuju? Setuju? Yang setuju boleh acukan jempolnya. Yang kedua, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ketika saya
kurang cerdas di dalam membuat video pembelajaran. Maka saya dapat belajar selama seminggu, rutin disiplin. Minggu selanjutnya saya pastikan bahwa saya mampu mengelola pembelajaran yang kreatif. Namun ketika saya tidak jujur, untuk memperbaiki supaya saya menjadi orang jujur itu butuh proses, butuh waktu yang lama. Jadi pesan saya kepada kalian semua, para mahasiswa, jujurlah dari sekarang. Dalam pribadimu, di dalam perkataanmu, dalam pengerjaan tugas-tugasmu, jujurlah. Supaya apa? Supaya kejujuran mendarah daging. Dan kejujuran itu menjadi kebiasaan-kebiasaan hingga hari tua kita nanti. Demikian para mahasiswa, terima kasih. Tetap semangat. Mauliate, Tuhan memberkati. Shalom.